Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Langit. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah penuh makna dari para nabi, sahabat, dan tokoh besar Islam yang membawa cahaya dalam kehidupan. Hari ini, izinkan kami mengajak Anda menyimak kisah seorang tokoh yang tidak hanya menjadi pelindung Islam, tetapi juga pemimpin adil yang dirindukan umat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini akan kita telusuri secara mendalam, mulai dari masa jahiliyahnya, keislamannya, kiprah sebagai khalifah, hingga akhir hayatnya yang penuh keteladanan. Umar bin Khattab lahir di Makkah, dari Bani Adi, cabang dari suku Quraisy, sekitar 13 tahun sebelum kenabian, atau sekitar tahun 584 Masehi. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang keras, dan dari usia muda sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan kemampuan berbicara yang luar biasa. Umar dikenal sebagai penunggang kuda yang andal dan petarung ulung. Ia juga diutus sebagai duta oleh Quraisy karena kecerdasannya dalam diplomasi dan kemampuan berargumentasi. Namun seperti kebanyakan orang Quraisy saat itu, Umar juga termasuk orang yang menentang keras ajaran Nabi Muhammad. Ia melihat dakwah Islam sebagai ancaman bagi tatanan sosial dan keyakinan nenek moyang mereka. Bahkan ia dikenal sebagai salah satu tokoh Quraisy yang sangat gigih menyiksa para pengikut Nabi. Suatu hari Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab." Dan Allah memilih Umar. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Peristiwa keislamannya sangat mengguncang Makkah. Sebelum masuk Islam, Umar sempat berniat membunuh Rasulullah. Namun saat dalam perjalanan ia mendapat kabar bahwa adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam. Ketika ia mendatangi rumah adiknya, ia mendapati mereka sedang membaca Al-Quran. Umar murka dan memukuli mereka. Namun saat melihat keteguhan mereka dan membaca lembaran Al-Quran dari surah Thaha, hatinya luluh. Ia pun mendatangi Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Kabar keislaman Umar menyebar cepat. Ia adalah sahabat pertama yang menyatakan keislamannya secara terbuka dan berani salat di depan Ka'bah. Dengan masuk Islamnya Umar, kaum muslimin menjadi lebih berani dan mendapat kekuatan moral besar. Setelah masuk Islam, Umar menjadi pembela teguh dakwah Nabi. Ia turut serta dalam hampir semua pertempuran besar seperti Badar, Uhud, Khandaq, dan lainnya. Umar dikenal sangat disiplin dan tegas terhadap siapapun yang melanggar ajaran Islam, termasuk keluarganya sendiri. Namun hatinya juga lembut dan sangat takut kepada Allah. Ia sering menangis saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Salah satu peristiwa penting adalah ketika Umar mengusulkan kepada Rasulullah untuk menghijrahkan kaum muslimin secara terang-terangan ke Madinah. Ia bahkan menantang Quraisy saat hendak berhijrah. "Siapa yang ingin kehilangan ibunya atau ingin anaknya menjadi yatim, temuilah aku di balik bukit ini." Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam mengalami keguncangan hebat. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama. Umar menjadi pendamping terdekatnya. Banyak keputusan penting Abu Bakar yang mendapat dukungan dan masukan dari Umar. Ketika Abu Bakar merasa ajalnya mendekat, ia menunjuk Umar sebagai penerusnya. Sebagian sahabat sempat khawatir karena ketegasan Umar. Namun Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jika Allah menanyai aku akan katakan bahwa aku telah memilih yang terbaik di antara mereka." Umar menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi. Dalam masa kepemimpinannya selama 10 tahun, Islam mengalami perluasan wilayah yang luar biasa. Kekaisaran Persia berhasil ditaklukkan. Wilayah Bizantium di Syam dan Mesir juga jatuh ke tangan kaum muslimin. Namun keberhasilan Umar bukan hanya dalam penaklukan wilayah, tetapi juga dalam reformasi administrasi. Ia mendirikan sistem pemerintahan yang rapi, membentuk Baitul Mal, kas negara, sistem penggajian tentara, pencatatan penduduk, pembentukan pos keamanan dan surat menyurat, serta mengatur sistem peradilan. Umar juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli kepada rakyat. Ia sering menyamar di malam hari untuk mengecek kondisi rakyatnya. Ketika mendapati seorang ibu memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan, Umar langsung kembali
ke Baitul Mal, memanggul sendiri karung gandum dan memasakkannya untuk mereka. Ia hidup sangat sederhana, bajunya bertambal. Ia menolak menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Umar adalah sosok yang luar biasa. Ketegasannya membuat setan pun takut bertemu dengannya. Namun ia juga dikenal sangat takut kepada Allah. Seringkali ia menangis saat salat karena mengingat dosa dan akhirat. Ia pernah berkata, seandainya ada pengumuman bahwa hanya satu orang yang masuk neraka, aku takut itu aku. Pada tahun 614 M, seorang budak Majusi bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz yang sakit hati kepada Umar karena persoalan pajak menikam Umar saat beliau sedang mengimami salat subuh di Masjid Nabawi. Umar jatuh pingsan dan mengalami luka yang sangat parah. Dalam kondisi sekarat, Umar masih memikirkan umat. Ia membentuk Dewan Syura 6 orang sahabat terbaik untuk memilih khalifah berikutnya. Ia juga meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dimakamkan di sebelah Rasulullah dan Abu Bakar. Aisyah mengizinkannya dengan hati yang besar. Umar wafat dan dimakamkan di kamar Rasulullah, menjadi salah satu dari 3 manusia terbaik yang berdampingan di tempat peristirahatan terakhir mereka. Sahabat Hikmah Langit, itulah kisah Umar bin Khattab, seorang pemimpin sejati, pelindung agama, dan hamba Allah yang rendah hati. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita untuk menegakkan keadilan, mencintai kebenaran, dan takut kepada Allah sebagaimana Umar telah mencontohkannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Hikmah Langit. Mari sebarkan hikmah kepada lebih banyak jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.